ada yang paling penting dalam waktu itu kan, long distance relationship ya, atau LDR itu nggak pernah sedikit pun cemburu. Pilih nomor urut 5, Asep Jaya. Bukan, lu ngomong lu nggak disakiti kalau lu diputusin, bangsat lu. Halo, welcome back to Awayaras official YouTube channel. Jadi hari ini gue mau baca komentar-komentar sekalian jawab kalau gue bisa. Jawab komentar-komentar di Instagram Awayaras official itu ada. Pokoknya dia pengen bertanya tentang hubungan lah ya. Tapi kalau kita bisa jawab, yang nggak bisa jawab juga mungkin bisa jawab di kolom komentar YouTube kita nanti ya. Ayo kita terus di baca pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang pertama tuh ada yang bertanya gini nih. Pertanyaan pertama ya, komentar pertama maksudnya. Bang, udah 4 hari gua kencan sama dia, tapi dia belum telepon juga. Apa dia suka sama gua atau gimana bang? Sudah 4 hari kencan. Kalau kata orang mau 4 hari itu udah kawin berarti. Nah kalau dia belum telepon, mungkin lu kirim WhatsApp aja kali ya, WhatsApp atau enggak kirim pesan lah. Kalau enggak voice note, bilang aja lu selama 4 hari kencan itu lu senang banget bersama dia. Jadi kena mental dia, siapa tahu dia bisa balas. Kalau emang nggak direspon juga di WhatsApp ya email kan, email langsung. Kalau lu nggak tahu emailnya juga ya samperin langsung, lebih tepat kayak gitu. Nah yang kedua, kenapa setelah gua telepon dia cuman balas lewat chat? Ini kalau cewek ya, kalau konsep cewek gue kurang tahu, tapi kalau cowok tuh kalau di chat, kalau di telepon dia cuma balas chat tuh. Soalnya pria, kalau cowok dia nggak suka ribet soalnya. Kalau cowok ya, kalau kan gue cowok jadi gue paham lah. Kalau cewek gue kurang tahu. Tapi kalau cowok dia nggak suka ribet. Jadi kalau chat itu buat cowok tuh tindakan cepat buat respon, ya gebetan pacar gitu, daripada dia nelpon balik. Kalau cowok tuh agak ribet sih. Kalau konsep cewek gue nggak tahu kayak gimana. Nah yang ketiga, bang gue punya pacar, tapi gue punya pacar dan pacar gue punya sahabat banyak. Kebanyakan sahabat pacar gue tuh bawa pengaruh buruk buat pacar gue. Apa yang bisa gue lakuin? Nih kan konsepnya gua jawab, jadi gua dari pihak cowok aja ya. Kalau cewek kan gua nggak paham gimana caranya. Tapi kalau cowok tuh kalau udah bersahabat, udah berteman ya, dia udah loyal banget sama temannya. Loyal tuh selayaknya kayak saudara sendiri, kayak pacar sendiri lah. Cuman nggak punya perasaan cinta kan sesama cowok, masa cinta kan homo nantinya. Jadi kalau sama cowok tuh loyal banget. Yang penting sifat dia nggak berubah sama lu. Maksudnya dia tetap sayang sama lu, dia tetap cinta sama lu, tetap ngertiin lu, tetap peka sama lu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau dia temannya bawa pengaruh buruk, tetap dia berlaku baik ke lu gitu. Artinya di dalam arena sahabat-sahabat dia nggak bisa nggak bisa hilang rasa dia ke lu gitu lah pokoknya. Nah dan yang berikut, bang penting gak sih bisa berhubungan baik dengan ibunya? Wah penting banget. Ya toh kalau orang pacaran kan ujung-ujungnya pengen bersama selamanya toh. Masa cuma sebentar? Kalau itu mah ini kali nggak punya tujuan buat hidup bareng. Kalau mau dekat sama orang tuanya lebih bagus, apalagi berarti yang tanya kayaknya cewek. Jadi dia pengen dekat sama ibunya. Penting banget nona.
Jadi jangan terkesan memaksa gitu. Jadi kalau lu mau dekat sama ibunya jangan lu paksa-paksa. Ya ayo kita ke rumah, gue pengen ini sama. Enggak gitu juga. Maksudnya lu nanyain kabar ibunya kayak gimana, lu pengen tahu ibunya itu orangnya kayak gimana, ya tanya-tanya aja dulu. Tapi kalau ada waktu buat ketemu ya lebih bagus toh. Nah, yang berikut, Bang, pacar gua masih berhubungan baik dengan mantan. Masih, oh. Boleh gue cemas nggak, Bang? Oh boleh, sebenarnya boleh ya, karena yang dibawa tuh perasaan, apalagi cewek yang merasakan ini. Maksudnya cewek yang ada dalam posisi kayak gitu ya wajar sih dia ngerasa kayak gitu. Cemas iya dong, tapi lebih bagusnya lu nggak harus cemas juga selama dia masih melibatkan lu di dalam di dalam obrolan dia sama mantannya. Maksudnya kalau dia ketemu sama mantannya nggak sengaja atau disengajain atau gimana, tapi dia masih bawa-bawa lu. Contohnya kayak, oh pacar lu kerja apa sekarang, terus dia jawab ini pacar lu baik ya, baik gitu. Maksudnya selama dia masih bawain nama lu dalam obrolan dia sama mantan dia, ya lebih bagus daripada dia lupa tiba-tiba kayak lu udah punya pacar, mantannya nanya kan, terus dia bilang, oh gue masih jomblo nih semenjak putus dari lah. Itu parah, berarti dia nggak menghargain lu gitu. Nah yang berikut, Bang, orang tua dia tidak menyukai gua, apa yang harus gua turutin keinginan mereka? Nah, kalau misalnya lu punya sahabat, lu punya pacar, terus nggak disetujuin sama orang tua pacar orang tua lu gitu kan, sebenarnya sih banyak yang kayak gitu ya, sebenarnya banyak. Tapi yang lebih bagusnya itu lu dengar apa masukan dari orang, maksudnya dari adik lu, sahabat dia, sahabat pacar lu, kakak lu gitu. Kalau emang apa yang diobrolin sama kakak lu, adik lu, sahabat dia itu ya sama kayak apa yang diobrolin orang tua lu, mending lu tinggalin, lu move on jauh gitu. Karena kan kita hidup bareng-bareng sama keluarga, nggak mungkin nanti kalau perasaan kagak enak orang tua kagak suka kita maksain, kan jadi kesannya kayak ini kita terlalu memaksa gitu untuk jalan terus. Jadi mending dengarin dulu obrolan kakak, adik, sahabat atau segala macam yang ada. Itu sih yang paling penting. Nah yang berikut, tapi kok gua jawab ini gerah ya. Nah yang berikut tuh, Bang, gua sering kerja sama pacar gua dan jadwal kita tuh sering bentrok. Jadi bagusnya kayak gimana, Bang? Waduh, kalau nanya bagusnya kayak gimana ke gua, kan gua kagak bisa pertemuan kalian. Emang gua ini mini bus atau apa buat jemput-jemput ya? Bukan sih, maksudnya jadwal bentrok. Nah tapi gini, kalau bisa lu berdua manfaatkan waktu dengan baik, kan di selang-selang lu berdua kerja kan sambil bentrok juga, mau ketemu, mau me time juga kan susah. Tapi ada yang paling penting dalam waktu itu kan, waktu yang paling penting itu ketika lu sama pacar lu masih nyari waktu buat ketemu. Nah itu perjuangan. Nah itu yang paling penting. Artinya dia masih sayang, dia masih cinta sama lu. Jadi dia masih mencari waktu meskipun dia sibuk. Di antara lu berdua kalau ada itu pasti keren. Artinya ada yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakuin terhadap perasaan orang, terhadap perasaan pasangan dia gitu. Nah, ini buset banyak juga ya. Yang berikut, apa rahasia agar LDR itu bisa berjalan dengan baik, Bang? Sumpah gue belum pernah LDR ya, tapi yang bisa gue jawab tuh karena yang gue lihat beberapa teman gue juga, sahabat gue juga udah pernah mengalami
long distance relationship ya, atau LDR itu. Nah, yang paling untuk menjaga untuk menjaga hubungan kalian yang paling baik dalam LDR itu ya komunikasi. Komunikasi harus intens tiap hari. Walaupun itu cuma lewat email, lewat WhatsApp, email juga, SMS juga. Yang penting tuh, karena sesama pasangan tuh yang kita jaga tuh perasaan, saling jaga perasaan. Jadi komunikasi, ngasih kabar, karena sesama pasangan juga butuh kabar gitu. Karena ada telepati. Jadi kalau kita nggak ngasih kabar pasangan kita tuh kayak ada yang merasa kurang gitu di dalam, apalagi LDR itu paling 1% dari 100% tuh orang gagal dalam hubungan LDR. Jadi baiknya komunikasi bagus ya, kesan telepon bagus, segala macam bagus, ya udah pasti perasaan juga dijaga sesama, saling percaya. Nah itu yang paling penting, saling percaya ya, bisa berjalan, semoga bisa ketemu, bisa bahagia bareng. Nah yang berikut, Bang, bagaimana gua sama pacar gua bisa bangkit setelah sering bertengkar yang hebat? Wah, ini bertengkar yang hebat ini tinju apa gimana? UFC, banting-bantingan? Enggak kan? Paling adu mulut palingnya. Kalau banting-bantingan, wah itu kekerasan itu. Tapi ini mungkin ini ya, adu mulut ya, komunikasi kayaknya kurang bagus. Nah, jadi yang bisa gue jawab aja ya. Karena ini kan udah menyangkut masalah dalam hubungan orang. Si gue nggak bisa ikut campur, tapi karena lu bertanya ya gue jawab gitu kan. Nah, jadi untuk menjaga itu juga supaya kalian nggak berantem, lu sama pacar lu harus tahan dorongan untuk membahas hal-hal itu lagi. Jadi kayak, kan udah sering nih, berarti udah tahu kita sering berantem karena ini, kita sering mulai gara-gara ini, ya kan, gara-gara ini sampai kita kayak gini. Jadi paling ada pelajaran. Jadi lu sama pasangan lu tuh bisa nahan dorongan supaya jangan membahas itu lagi, karena memicu lu akan bertengkar lagi sama pasangan lu, gitu kira-kira. Nah, dan untuk kalau cowok nih, kan gue kayak cowok nih, gue tuh kalau ada masalah, bukan gue sih, kalau ada cowok tuh kalau ada masalah sama pasangan dia atau segala macam dia, yang paling bagus untuk cepat meredakan amarah cewek itu, dan caranya tuh halus-halus belakang cewek, tau nggak, pundak cewek. Itu nggak lama, gue yakin. Ini trik ini ya. Jadi kalau cewek lagi marah-marah tuh halus-halus belakangnya, buat cowok-cowok. Tapi jangan munafik, halus tuh harus tulus. Kalau halus-halus harus tulus, ya. Nah, berikut, Bang, pacar aku tuh orangnya nggak pernah sedikit pun cemburu. Nggak pernah sedikit pun cemburu, iya sih. Apa gua perlu khawatir? Sebenarnya sih not at all sih sebenarnya ya. Cemburu itu bawaan sebenarnya. Jadi siapa sih pasangan yang nggak cemburu? Kan itu munafik sebenarnya. Ya, siapa yang bilang, coba ada yang bilang dia nggak cemburu, apa? Munafik sebenarnya. Kebawa, gue juga gitu. Maksudnya menjaga hal supaya tidak cemburu sama pasangan sendiri. Tapi emang susah, karena manusia tuh yang dibawa perasaan. Mau cewek mau cowok tuh perasaan yang dibawa-bawa. Jadi pasti cemburu gitu loh. Nah, tapi kadang cemburu itu juga membawa masalah. Artinya cemburu itu bentuk perasaan insecure. Jadi kalau kita cemburu sama pasangan kita, berarti kita insecure sama diri kita atau sama cewek kita atau cowok kita gitu loh. Jadi kalau cemburu itu, kadang orang bilang cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau kita cemburu berlebihan itu bukan cinta, tapi curiga. Padahal pasangan kita nggak ngapa-ngapain, paling cuma ketemu sama temannya, paling cuma ini. Apalagi dia melihat kita, dia nggak cemburu. Sebenarnya itu hebat loh. Dia bisa menahan rasa cemburu dia, pas pulang sendiri baru nangis. Pas pulang ke rumah baru cukar deh.
Nah itu juga bilang itu bahasa Ambon ya, jadi jangan disimpan di hati. Nah yang berikut, Bang, boleh nggak gua bertanya ke pacar gua soal mantannya? Oh boleh, boleh. Di mana-mana tuh boleh. Gue juga sering ditanya mantan sama pacar gua. Semua orang kayaknya pengen, karena itu hal basic. Hal basic, hal paling awal setelah kita mau memulai hubungan sama pacar kita tuh yang kadang tuh cewek gitu, apalagi cewek, dia suka nanya-nanya soal mantan. Dan kita cowok kesal, cuman ya harus jawab, mau gimana? Kalau nggak dijawab kan di smackdown. Bukan ya, bukan di smackdown ya, dia pekat. Jadi harus, itu hal basic, jadi harus dijawab. Cuman yang ada harus ada batasnya ketika pasangan kita nanya soal mantan. Maksudnya tanya gimana si mantan kamu gini. Tapi lebih dari itu jangan. Karena lebih dari itu memicu masalah dan gua akan berantem sama pacar gua. Lu akan berantem sama pacar lu. Kalau pacar lu kebanyakan nanya, kalian udah pernah ngapain gini-gini. Itu jangan. Itu mah privat. Jadi kalau kita lu makin ke bawah sama pertanyaan-pertanyaan cewek lu atau cowok lu dan lu jawab, dan ada hal-hal yang tidak diinginkan saudara, mati. Sugar daddy nggak mau mati nanti. Jadi jangan. Ya lebih dari itu jangan lah. Jangan bertanya soal-soal yang tidak masuk akal. Paling ya lanjut tentang hubungan kalian berdua yang baru mulai gitu kan, biar lebih bagus. Berikut, Bang, FWB itu benar bisa terjadi. FWB, friends with benefit ya. Bisa terjadi. Siapa bilang tidak bisa terjadi? Bisa terjadi. Namun saat ada perasaan ke bawah-bawah itu mulai muncul, nah dengar nih, perasaan mulai muncul, lu harus memutuskan lanjut kencan atau stop di situ. Gitu loh. Jadi FWB itu bisa terjadi. Di mana saja bisa terjadi. Asal ketika lu udah mulai bawa perasaan, tentukan mau lanjut atau mau putus, mau stop di situ. Nah itu. Karena lu lanjut nanti menentukan masa depan lu putus juga menentukan masa depan lu. Jadi pilihan lah, pilihan yang paling tepat. Pilih nomor urut 5, Asep Jaya, bukan ya. Yang berikut, Bang, cara terbaik untuk putusin pasangan tanpa menyakitinya itu bagaimana, Bang? Yunus, gua nih bukan orang yang dimana-mana putus tuh menyakitkan, cukar deleng ya. Putus itu menyakitkan, bajingan. Lu ngomong lu nggak disakiti kalau lu diputusin, bangsat lu. Cuki mayo sih kalau ngomong sih sakit ketika sakitnya sakit. Tapi lebih bagus lagi ketika lu mau putus sama pacar lu mau ngomong ya buka dengan awal-awal tuh dengan kalimat pujian lah, kayak you the best for me gitu lah. Tapi jangan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masih merah jangan. SDA-nya masih merah, gaya-gaya bilang aja lu yang terbaik buat gua, lu yang paling luar biasa buat gua. Namun sepertinya kita bukan jodoh, kita tidak cocok satu sama lain. Ya begitulah. Tapi di mana-mana itu udah pasti tersakiti, nyong. Ya, udah pasti tersakiti. Mau sebagus-bagus lu ngerangkai kata kayak gimana itu pasti tersakiti. Jadi, tapi bagusnya kita mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Daripada kita bangsa-bangsatin, kita anjing-anjingin, kita ngentot-ngentotin, terus kita tinggalin, kan gak bagus. Mending ya pujilah, yang paling bagus. Yang berikut, Bang, apa benar orang yang selingkuh bisa ulang selingkuh lagi? Waduh, tanya artis, kan artis yang selingkuh. Kalau orang yang selingkuh yang menurut gue ya, bisa dibilang begitu. Dia bisa, orang yang selingkuh tuh karena apa ya, rasanya dia nggak mikirin rasa soal perasaan, jadi selingkuh aja. Dan bisa terulang, bisa terjadi. Cuma kecuali dia bisa menjelaskan apa yang menjadi alasan dia bisa ngelakuin itu loh, gitu. Tapi tetap aja kita harus hati-hati sama pasangan kita, karena orang yang udah pernah selingkuh ya memang rata-rata seperti itu. Tapi insya Allah pacar lu nggak kayak gitu lagi.
Oke, yang berikut, Bang, kita udah pacaran lama dan dia tuh sering nongkrong bareng sama sahabat-sahabatnya, tapi gua nggak pernah dikenalin ke sahabatnya. Why not? Nona, ini Nona Pak Toto, gini. Kalau cowok ya, gue juga jarang kenalin pacar gue ke teman-teman gue, ke sahabat-sahabat gue. Karena bukan takut, kalau gue sih pribadi bukan takut atau bukan segala macam, takut teman gue suka sama pacar gue atau segala macam. Gue nggak takut, cuman ya gue lebih mikir ke depan, tau. Kalau cowok ya, ada cowok yang berpikir kayak gitu, dia lebih mikir ke depan. Dia butuh banyak dukungan dari sahabatnya sebelum melangkah. Jadi kalau lu bilang lu kagak pernah dikenalin sama sahabat-sahabatnya, ya berarti lu punya tujuan lain di balik itu sebenarnya. Cuman ya cowok tuh emang jarang ajak kenalin pacar dia ke sahabat-sahabatnya gitu. Tapi pasti dikenalin. Tapi jauh sebelum itu dia udah mikirin hal-hal yang lebih penting, hal-hal ke depan gitu. Kalau cowok ya, kalau cewek gue nggak tahu. Bang, bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan? Cara terbaik untuk move on dari mantan ya, kalau udah terlalu sayang ya meninggal. Kan gak bisa mikir apa, bukan ya, sorry. Kasih waktu sendiri, jadi lu beri ruang, beri waktu buat lu pikir, lu menyendiri nggak apa-apa. Karena gue juga udah pernah gak bisa move on dan sakit, bro. Gak apa-apa, lu beri ruang buat lu sendiri. Kalau perlu ganti nomor WhatsApp, ganti akun Instagram, ganti segala macam yang tidak berhubungan dengan dia sama sekali. Karena ketika lu melihat dia sebenci-benci apapun lu sama dia, pasti lu pengen balik, Apalagi mantan tuh kalau udah putus makin cantik, makin cakep, makin ganteng, ya siapa yang nggak mau balik ya? Apalagi udah pernah rasain. Skip. Oke, berikut. Maksud kata-kata dari waktu gua dulu itu apa ya, Bang? Ini konsepnya apa ya? Dari gua waktu sedikit dulu, apa maksud konsepnya? Oke, ginilah contoh, kita ngambil konsep ketika lu punya masalah sama pacar lu, terus pacar lu bilang, tapi kan kita masih pacaran kan, kita masih jadi pacar kan, apa gitu, kita masih punya hubungan kan. Terus pacar lu bilang, ngasih gua waktu dulu ya. Nah, ini arti dari kasih waktu gua sedikit dulu, ini artinya dia pengen putus secara pelan-pelan dari lu. Iya, sebenarnya begitu ya. Dia pengen putus. Dia pengen mengakhiri hubungan ini, tapi tidak mau mengatakannya secara langsung seperti gua pengen putus gitu, enggak. Tapi dia bilang minta waktu. Jadi arti dari kata beri waktu gua sedikit dulu itu ya, dia pengen putus gitu. Jadi kalau dia udah ngomong kayak gitu ya, buat kaum cowok ya, udah ikhlasin, tinggalin, tamatkan, beres. Kak, Bang, gua sering hujani dia dengan I love you hampir setiap hari. Kok dia tidak balas ya? Yunus, I love you tai kucing. Bagus, lu sebenarnya bagus, bro. Karena kalau cewek gua bilang ke gua nggak balas. Gua balas tuh dengan tindakan, tau nggak? Dengan perbuatan gua. Kalau gua sering kabarin dia, itu kan love you, cinta kamu. Jadi gua respon. Jadi ada orang yang kalau cewek atau cowok lu nggak balas dengan kata love you juga, kagak usah panik, karena lewat tindakan dia. Kalau dia nggak sayang, dia nggak cinta. Arti kata love you apa sih? Sayang, cinta kan. Kalau dia nggak sayang, dia nggak cinta kan, nggak mungkin dia ngelakuin. Dia nggak mungkin pekah, dia nggak mungkin ngelakuin apapun yang lo mau gitu kan. Jadi kalau cowok ya nggak masalah, nggak problem gitu. Dan berikut, Bang, entah berapa kali kami putus sambung. Apa itu normal? Putus sambung memang lo pikir benang ya? Itu gak normal, bro. Gak normal, Nona. Kalau kita putus sambung kan, mending kita move on, tau gak? Mending kita stop. Mending lu udahin. Apa sih yang bikin kita tetap bertahan dengan putus sambung itu? Mau viral enggak?
Jadi mending kalau memang udah merasa nggak cocok atau gimana, tinggalin, lupakan dan tamatkan, langsung cut aja kak, biar lu nggak sakit hati ke depan. Oke, ini pertanyaan terakhir, ada terakhir nih. Bang, gua nggak sedekat sama dia sama sahabatnya. Apakah Bang, gua nggak sedekat sama dia seperti dia dekat sama sahabatnya. Apakah ini masalah? Kalau gua sih gak jadi masalah ya. Yang penting friendly. Yang penting lo mau berteman. Yang penting friendly dan bukan BFF ya. Ya. Yang penting mau berteman sama orang. Jangan mau jadi benar dia orang, itu aja. Lu mau sedekat, lu mau dekat sama sahabat dia nggak usah. Yang penting berteman, kenalan aja udah. Ya. Nah, itu pertanyaan terakhir. Dan nanti kita akan bahas jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kocak nanti di season kedua untuk jawab komentar-komentar sahabat Aweiras Official. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak mungkin. Bagi juga buat teman-teman kalian yang mungkin dia butuh jawaban-jawaban, ya siapa tahu bisa membantu, karena gue juga bukan Tuhan, kan gue cuma membantu, lu bertanya gue jawab ya. Jangan lupa like, comment, share, again subscribe. See you.